Halo sobat, selamat datang kembali di channel YouTube Timon Adeso. Oke sobatku, pada hari ini kita akan bahas tentang SEO YouTube kembali ya teman-teman sekalian. Mungkin ada updatean tentang SEO YouTube itu seperti apa. Nah, di sini teman-teman sekalian, ini saya jelaskan berdasarkan pengalaman pribadi saya. Mungkin teman-teman punya masukan, silahkan sampaikan di kolom komentar. Oke, SEO YouTube yang pertama adalah melakukan riset. Jadi sebelum teman-teman sekalian membuat sebuah video, teman-teman sebelum tag membuat konten, teman-teman sekalian harus melakukan riset dulu. Riset dulu itu seperti apa? Riset yang saya maksud adalah teman-teman sekalian bisa menggunakan tool TopBuddy, atau teman-teman sekalian juga bisa menggunakan beranda YouTube itu sendiri dengan mengetikkan sebuah kata kunci. Nah, di situ muncullah kata kunci yang biasanya orang cari. Nah, di situ kita bisa mentargetkan nih konten-konten kita, kira-kira orang tuh nyarinya apa. Nah, kita targetkanlah video-video kita pada beranda YouTube itu sendiri. Nah, di sini kalau menggunakan TopBuddy kita bisa juga melihat persaingannya, volumenya, persaingannya seperti apa. Habis itu yang cari itu banyak atau enggak. Dari TopBuddy itu kita bisa lihat. Nah, teman-teman sekalian juga bisa berlangganan. Kalau saya pribadi sih biasanya saya nggak melakukan riset menggunakan TopBuddy ya. Saya biasanya menggunakan beranda YouTube itu sendiri aja. Ketikkan sebuah kata kunci, nanti kan muncul tuh banyak sekali kata kunci. Nah, kata kunci apa nih yang sering kali diketikkan orang dan muncul berulang-ulang kali? Nah, itu saya buat konten, itu saya buat judul yang lebih menarik. Itu yang pertama, kita harus melakukan riset terlebih dahulu. Yang kedua, yaitu membuat judul yang menarik. Nah, judul yang menarik itu seperti apa teman-teman sekalian? Jadi judul yang menarik nih, contohnya nih, cara membuat dodol. Nah, cara membuat dodol itu kan bahasa yang umum ya, biasa orang gunakan. Nah, supaya lebih menarik lagi itu seperti apa? Cara membuat dodol modal 10.000. Jadi orang tuh akan berpikir, modal 10.000 aja bisa membuat dodol. Seperti itu ya. Jadi teman-teman sekalian harus membuat judul yang menarik dan membuat penasaran orang lain untuk mengklik. Nah, itulah nanti kalau pada saat orang mengklik dari video kita, nah video kita bisa direkomendasikan oleh pihak YouTube. Itu yang kedua ya. Jadi kita harus membuat judul yang menarik. Yang ketiga apalagi nih? Yang ketiga adalah kita buat konten singkat, padat, dan jelas. Jadi buat teman-teman sekalian, kalau membuat konten itu harus sesingkat mungkin, sejelas mungkin, supaya orang itu menonton terus video kita mulai awal hingga akhir. Kalau teman-teman sobat sekalian membuat konten dengan cara bertele-tele atau diulur-ulur, bahkan orang bosen duluan, boring duluan di awal, mereka nggak akan nonton video-video kita lagi. Jadi buat teman-teman sekalian harus membuat konten singkat, padat, dan jelas. Dan teman-teman sekalian harus mentargetkan ya, bahwasannya video kita ini disukai orang atau enggak. Kalau video kita ini nggak disukai orang, ciri-ciri disukai orang atau tidak itu biasanya dari durasi tontonnya. Kalau durasi tontonnya semakin panjang, video kita disetel oleh orang, itu berarti video kita itu menarik. Tapi kalau durasi tontonnya itu pendek, hanya 1 menit, bahkan di bawah 1 menit, nah kita harus perbaiki nih, konten kita itu nggak bagus. Kita harus perbaiki supaya kualitasnya lebih baik lagi, seperti itu. Habis itu yang keempat, apalagi nih teman-teman sekalian, manjakan mata penonton. Nah, manjakan mata penonton itu seperti apa? Manjakan penonton tuh ada banyak kriterianya ya. Semuanya teman-teman sekalian manjakan mata penonton itu dengan tampilan, mungkin wajah ganteng, wajah cantik, bolehlah. Tapi teman-teman sekalian juga bisa juga memanjakan mata penonton itu dengan cara mengedit video sedemikian rupa supaya orang itu nonton tuh menarik. Bahkan orang itu nonton tuh akan penasaran, ini habis ini nih videonya apa lagi ya? Habis ini nih actionnya apa lagi? Nah, seperti itu. Jadi diedit sedemikian rupa, masukkan mungkin tulisan-tulisan, masukkan mungkin gambar-gambar, masukkan mungkin efek-efek ataupun suara-suara yang lucu ataupun suara-suara yang menyeramkan, seperti itu. Jadi orang itu semakin penasaran menonton video kita dan berlama-lama. Nah, itu adalah memanjakan mata penonton, supaya orang itu matanya dimanjakan, mata telinganya juga dimanjakan, secara otomatis mereka akan nonton berlama-lama di video kita. Jadi buat teman sobat sekalian, kalau membuat video harus semenarik mungkin. Bahkan supaya lebih bagus lagi, teman-teman sekalian harus menggunakan kamera yang bagus. Habis itu memegang kamera yang bagus, jangan goyang sana goyang sini, supaya mata penontonnya itu nggak pusing, seperti itu. Jadi buat teman sekalian, kalau bisa edit video, edit aja. Salah satu contoh, kita bisa mengeditnya menggunakan aplikasi KineMaster, atau teman-teman kalau menggunakan komputer itu menggunakan Filmora, seperti itu. Jadi edit, potong bagian-bagian yang nggak penting, potong bagian-bagian yang orang itu nggak suka. Jadi secara otomatis durasi video kita itu lebih dipersingkat dan lebih padat dan jelas, seperti itu. Berikutnya lagi, yang kelima, apalagi nih teman sobat sekalian? Teman sobat sekalian harus mengupload video dengan cara yang benar. Upload video dengan cara yang benar itu seperti apa? Pertama, tadi saya udah sebutkan ya, kita harus membuat judul yang menarik dengan cara riset supaya kata kuncinya tertarget. Yang kedua, kita isi bagian deskripsinya.
Deskripsi ini kita isi itu seperti apa? Kita isi itu cerita singkat dari video yang kita buat. Jadi kita ketiklah mungkin 1 paragraf atau 2 paragraf. Nah, di bawah deskripsi itu kita masukkan hashtag. Hashtagnya nggak usah banyak-banyak. Hashtagnya mungkin 2 atau 3 seperti itu ya. Nggak usah banyak-banyak karena di situ hashtag. Nanti yang banyak itu adalah di bagian tagnya. Nah, tagnya di sini kita harus melakukan riset. Untuk memasukkan kata kunci di tagnya ini teman-teman sekalian nggak boleh sembarangan. Jadi sesuai dengan video yang kita buat. Contohnya nih kita membuat video cara membuat dodol. Jadi tagnya itu teman-teman sekalian harus tentang dodol aja. Jangan di situ masukkan lagi cara membuat kue lumpia, cara membuat goreng Kentucky seperti itu. Jangan. Jadi teman-teman sekalian harus fokus di konten tersebut atau di video tersebut. Kontennya tentang apa, tagnya juga diisi tentang itu semua. Nah, berikutnya lagi teman-teman sekalian juga harus mengisi bagian end screen. End screen itu adalah bagian video-video akhir ya. Video akhir biasanya ada 2 rekomendasi dari video lainnya supaya orang tersebut menonton lagi video-video kita. Nah, itu teman-teman sekalian kasih aja. Teman-teman sekalian pasang karena apa? Biasanya kalau nggak sampai pada saat end screen-nya diputar, itu biasanya ada videonya di bawah. Jadi direkomendasikan oleh pihak YouTube. Itu cukup berpengaruh juga untuk SEO-nya. Berikutnya adalah kita pasang yaitu kartu. Nah, bagian kartu di sini teman-teman sekalian biasanya kita menjelaskan sesuatu. Pada saat kita menjelaskan sesuatu biasanya kan ada nih video kita yang lama atau sudah pernah kita upload itu kita tampilkan. Biasanya ada di bagian atas ya. Ada di bagian atas itu namanya kartu. Nah, itu kita kasih. Kalau durasinya 3 menit kita kasih kartu 1. Kalau durasinya di atas 5 menit atau 8 menit, saran saya dikasih 2 seperti itu di awal dan di akhir. Agak pertengahan lah seperti itu. Nah, teman-teman sekalian wajib diisi semua supaya pada saat kita upload video itu semua tertarget supaya kita bisa direkomendasikan video kita direkomendasikan oleh pihak YouTube. Berikutnya apalagi nih tentang SEO YouTube? Berikutnya lagi adalah tentang thumbnail. Nah, di sini teman-teman sekalian yang paling utama sebenarnya adalah thumbnail karena thumbnail ini dilihat pertama kali pada saat orang melihat beranda YouTube. Nah, supaya thumbnail kita itu dilirik oleh orang lain, kita harus membuat judul yang semenarik mungkin. Tetapi biasanya judul ini nggak terlalu dilihat ya. Biasanya thumbnail ini yang paling banyak dilihat. Nah, thumbnail ini kita yang pertama adalah kita harus menggunakan gambar yang jelas. Gambar yang jelas, gambar yang terang seperti itu. Habis itu kita tambahkan tulisan. Tulisan ini sangat berpengaruh. Apalagi kalau teman-teman sekalian membuat tulisannya itu kurang terang ya atau kurang menyala. Kombinasikan warna terang dan gelap itu supaya tulisannya itu semakin menyala. Seumpamanya nih tulisannya warna merah. Nah, listnya itu teman-teman sekalian buat aja listnya itu warna putih atau warna kuning yang terang ya. Jadi kalau seumpamanya tulisannya itu warna putih, nah listnya itu kasih warna hitam. Jadi semakin menyala tulisan itu, orang tuh semakin penasaran ini apa sih. Jadi pada saat mereka scroll di beranda YouTube, mereka akan lihat thumbnail kita. Kalau thumbnail kita lebih menarik, mereka akan mengklik channel YouTube kita. Jadi seperti itu ya, untuk membuat thumbnail teman-teman sekalian bisa menggunakan aplikasi PixArt atau aplikasi lainnya deh. Teman-teman sekalian silahkan gunakan apa yang teman-teman sekalian bisa. Nah, di sini jangan sekali-sekali teman-teman itu hanya menggunakan thumbnail bawaan dari video yang kita upload. Kalau thumbnail bawaan biasanya sekedarnya. Orang nggak akan nonton, orang nggak akan penasaran dengan thumbnail kita. Bahkan mungkin kalau pada saat diketik di search engine dia nomor 1, nggak diklik, berarti CTR-nya rendah. Nah, disitulah fungsi dari thumbnail itu supaya CTR kita semakin meningkat, kliknya itu semakin meningkat. Berikutnya lagi SEO YouTube apalagi nih supaya video kita itu semakin meningkat dan di beranda YouTube semakin banyak yang nonton. Berikutnya adalah kita upload video di jam yang tepat. Upload video di jam yang tepat itu seperti apa? Nah, upload video di jam yang tepat itu kita harus upload video di jam-jam orang yang nggak sibuk kerja. Contohnya nih, konten kita nih tentang masak ya. Mungkin kalau tentang masak tuh ibu-ibu kerjanya pada saat jam 10 pagi. Nah, teman-teman sekalian mengupload videonya ya jam 10 pagi seperti itu. Karena apa? Mereka tuh nontonnya pada saat jam masak. Jangan teman-teman itu menguploadnya itu jam malam. Mungkin jam 9 malam, jam 8 malam. Mereka udah nggak masak. Masaknya tuh biasanya sore, biasanya pagi. Jadi teman-teman tuh uploadnya di jam segitu. Pada saat mereka itu membuka YouTube-nya dan ingin mencari resep masakan, video kita bisa nongol tuh di beranda mereka dan mereka akan penasaran dan mengklik dan menonton video kita seperti itu. Jadi uploadlah video di jam-jam yang tepat. Contoh lainnya nih, teman-teman sekalian kontennya adalah konten tentang tutorial YouTube atau tutorial-tutorial lainnya lah. Nah, di sini kita bisa manfaatkan itu di jam malam. Kenapa? Di jam malam karena mereka udah banyak yang nggak kerja ya, udah santai, pengen nonton, atau teman-teman tuh konten hiburan. Nah, konten hiburan juga saran saya itu sore atau malam hari karena mereka itu udah jam santai dan mereka akan nonton berlama-lama video kita. Kalau kita paksakan upload di pagi hari, mereka itu hanya lihat
thumbnailnya, mereka klik hanya nonton di awalnya doang, itu akan merusak video kita, retensi video kita, CTR video kita akan rusak. Bahkan nggak bisa direkomendasikan pihak YouTube seperti itu. Berikutnya lagi SEO YouTube-nya apalagi nih? Nah, di sini saya akan bahas tentang balas komentar. Nah, SEO YouTube untuk balas komentar ini termasuk mempengaruhi teman-teman sekalian. Semakin banyak orang berkomentar di channel atau di video kita dan kita balas, melakukan interaksi, mereka tanya, kita jawab, kita tanya, mereka jawab, selalu melakukan interaksi di komentar, itu mempengaruhi dari video kita. Video kita bisa direkomendasi pihak YouTube bahwasanya video kita ini aktif. Dan itu terbaca oleh pihak YouTube. Nah, ini teman-teman sekalian, saran saya teman-teman itu membalas semua komentar yang masuk di video teman-teman sekalian. Kalau video saya udah terlalu banyak ya, saya balas satu-satu ya gempor saya, jari saya bisa keriting. Tapi kalau teman-teman sekalian baru membangun sebuah channel YouTube, jangan bosan-bosan untuk membalas. Saya dulu gitu. Untuk membalas komentarnya, teman-teman sekalian bisa menggunakan aplikasi YouTube Studio. Nah, kalau di YouTube Studio itu kita nggak perlu membuka videonya ya. Kalau di aplikasi YouTube-nya kita harus nonton videonya baru kita balasin satu-satu. Tapi kalau teman-teman sekalian membukanya melalui aplikasi YouTube Studio, kita bisa balas langsung tanpa harus menonton videonya seperti itu. Yang terakhir, SEO YouTube yang terakhir adalah teman-teman sekalian adalah mengupload video setiap hari. Nah, teman-teman harus rajin-rajin upload video karena di sini rajin upload video itu mempengaruhi channel kita bisa berkembang atau tidak. Karena terbukti ya, di beberapa channel YouTube saya itu yang rajin atau mengupload video setiap hari itu bekerja lebih cepat ya, berkembang lebih cepat. Jadi dengan rajin upload video teman-teman sekalian, kita kan nggak tahu nih dari 1, 10, bahkan mungkin 100 video, kita nggak tahu nih dari video-video tersebut mana nih yang bisa naik dan direkomendasikan pihak YouTube. Jadi secara otomatis kita harus rajin-rajin upload video. Karena dari pihak YouTube juga menilai nih channelnya ini aktif enggak. Kalau rajin upload video secara otomatis YouTube itu akan merekomendasikan dari beberapa video kita itu akan merekomendasikan. Tapi kalau kita jarang upload video, uploadnya sebulan sekali, bahkan 2 bulan sekali, YouTube juga nggak akan melirik. Kalaupun melirik itu sulit sekali teman-teman sekalian. Jadi buat teman-teman yang pemula yang baru membangun sebuah channel YouTube-nya, saran saya rajin-rajin upload video. Perhatikan kualitas konten, perhatikan judul, perhatikan thumbnail, semuanya perhatikan supaya video-video kita itu menarik perhatian orang lain seperti itu. Oke sobatku, itu saja sharing saya tentang SEO YouTube. Kalau teman-teman masih kurang jelas bisa tanyakan di kolom komentar. Kalau teman-teman mau dipandu dengan saya, teman-teman bisa cek di Instagram saya. Instagram saya namanya Timon Adioso. Nah, di sana saya buka les privat. Jadi buat teman sekalian yang masih kebingungan mau dipandu mulai awal sampai akhir, dipromosikan juga. Nah, teman-teman bisa DM Instagram saya. Setelah itu nanti saya arahkan ke WhatsApp. Jadi teman-teman sekalian itu saya pandu langsung ya, mulai awal sampai akhir, bahkan teman-teman sekalian sampai gajian ya, sampai teman-teman itu mendapatkan hasil dari YouTube itu sendiri. Oke sobatku, itu saja sharing saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Sekian dan terima kasih.